amal kita ini dawam apa tidak amal kita? Ada orang yang awalnya rajin nuntut ilmu, awalnya rajin, masya Allah nuntut ilmu, belakangan udah nggak nuntut ilmu lagi. Banyak orang yang tadi awal nuntut ilmu nggak nuntut ilmu banyak. Kemudian merasa karena dia sudah dulu pernah belajar, menganggap dirinya sudah senior. Nah itu. Dalam agama nggak ada istilah junior senior, nggak ada dalam agama. Semua sahabat datang ke masjid Rasulullah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan yang lain. Yang muda, yang remaja, yang tua sama duduk ke masjid Rasulullah. Radhiyallahu majma'in. Nggak ada, ini pengajian yang tua-tua aja. Ini yang muda-muda aja, ini yang remaja. Semua sama. Apalagi sekarang ada model lagi baru. Ya, pengajian untuk orang-orang kaya aja. Di hotel ngajinya. Enggak benar yang seperti ini. Menghalangi manusia dapat hidayah dari Allah SWT. Mengkotak-kotak manusia, memecah belah umat dengan cara yang seperti ini. Enggak boleh dalam Islam. Dakwah di masjid semua orang bisa dengar dakwah kita. Siapapun berhak. Terutama yang kita utamakan ke orang-orang miskin. Mereka lebih berhak untuk mendengarkan. Nabi sudah tegur, jangan kepada orang kaya. Abasa wa tawalla. Ini enggak, ustadznya malah dekat sama orang kaya. Kebodohan dan ketololan ini. Yang kita cari, bagaimana kita bisa menunjuki manusia ke jalan lurus dan kita dapat ganjaran yang besar dari Allah Ta'ala. Sama nilainya orang kaya dan orang miskin kita berikan petunjuk, sama gak nilainya? Sama di sisi Allah Ta'ala. Sampaikan yang hak ini kepada semua manusia. Terutama orang-orang yang gak mampu, yang miskin. Bukan dipecahkan, ini orang kaya. Untuk ini khusus daurahnya orang kaya. Dengan bayaran yang mahal. Orang miskin udah di masjid aja, di surau aja. Gitu. Penghinaan kepada orang-orang miskin. Bila mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah, gak boleh mereka dihinakan. Dakwah di masjid, bukan di rumah-rumah orang kaya. Biar semua manusia mendengar dakwah ini. Karena dakwah ini hak sesuai dengan fitrah manusia. Dan semua orang bisa mendengar dakwah ini. Sebagaimana Rasulullah dan para sahabat yang mendakwakan yang hak pada mereka. Antum ingat itu. Itu juga yang seperti itu membuat orang gak istiqomah. Karena apa? Musiman dakwahnya. Kadang-kadang dakwahnya. Kemudian juga dia ngaji juga kadang-kadang. Gak bisa. Kita harus terus. Antum nuntut ilmu terus. Sampai diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Gak boleh berhenti. Sekarang ada orang umpamanya dia nuntut ilmu. Kemudian dia berhenti. Gak nuntut ilmu lagi. Orang yang seperti ini namanya kufur nikmat. Antum dengar itu. Namanya kufur nikmat. Orang yang tadi nuntut ilmu. Kemudian dia gak nuntut ilmu lagi. Ini namanya apa? Kufur nikmat. Kufur nikmat. Karena apa? Allah berikan nikmat kepada dia untuk nuntut ilmu, belajar. Enggak ada kenikmatan yang paling nikmat kita bisa nuntut ilmu. Enggak ada kebahagiaan yang paling bahagia melainkan kita bisa nuntut ilmu syar'i. Ini nikmat yang paling besar dan kebahagiaan yang paling besar. Kebahagiaan hati. Ini kebahagiaan yang hakiki kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Nuntut ilmu terus, Al-Quran dan Sunnah untuk pelajari. Menurut Paman Salaf, ini kenikmatan yang paling nikmat, kebahagiaan yang paling bahagia. Maka nuntut ilmu. Sekarang banyak orang-orang sibuk dengan yang lain, nggak nuntut ilmu dia. Ya, sibuk jadi panitia ini, sibuk jadi panitia, nggak ngaji. Maka saya sampaikan di mana-mana, panitia harus ikut ngaji, duduk di masjid. Jangan sibuk sendiri. Nah, sekarang kan mau bantu orang, nolong orang, ngakunya salah, tapi nggak pernah ngaji. Nggak pernah kita lihat duduk di masjid taklim dia. Kenapa? Merasa dirinya sudah hebat, sudah bisa bantu orang. Ilmu lebih dahulu harus duduk di majelis ilmu. Kalau kita tinggalkan, maka kita kufur nikmat. Ini istimbatnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Ketika beliau membawakan satu hadis Nabi, antum dengarkan hadis ini. Tolong perhatikan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda kepada seorang sahabat, "Ya Abdullah, la takun mithla fulanin. Kana yaqumul laila fataraka qiyamal laili." Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Tadinya dia rajin salat malam, kemudian ditinggalkan salat malam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Tadinya rajin salat malam, kemudian ditinggalkan salat malam. Saya tanya kepada antum, salat malam itu hukumnya wajib atau sunat? Salat malam hukumnya wajib atau sunat? Sunat salat malam.
Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat ini, jangan kamu tinggalkan sholat malam. Jangan seperti si fulan, tadinya rajin sholat malam, kemudian tinggalkan sholat malam. Hukum sholat malam sunat, Nabi mengatakan jangan tinggalkan. Jangan seperti si fulan, tadinya rajin, kemudian tinggalkan. Sekarang saya mau tanya kepada antum, nuntut ilmu itu wajib atau sunat? Wajib. Kalau yang sunat aja Nabi suruh dawam, continue, istiqomah, apalagi yang wajib.